Ya Allah, iya. Bener gak? Bener. Aku lebih paham, aku sudah mau menangis. Ini tokonya sedang di permisi, kita udah mulai. Kita udah mulai. Oke, kita udah mulai. Diambil dulu, udah mulai. Krisdayanti. Aduh, apa kabar? Selalu gitu ya kalau ketemu fans ya? Itu selalu gitu? Nggak hanya selalu begitu, karena gimana ya, maksudnya kalau fans itu kan udah kayak energi gitu ya. Tapi kayak aku melihatnya Mi, panggilannya apa sih? Kayak nggak tahu, nama panjang saya Saudara Mini, jangan-jangan. Tepuk tangan untuk Krisdayanti. Kalau panggilan fansnya apa sih? Mereka panggil saya ya, ada Mimi, ada Mami, ada. Tapi nama kan suka dikasih nama tuh kan? Oke. Mereka nggak hanya sebagai teman suka duka ya, jadi ya karena udah melalui yang panjang, udah ada yang 13 tahun, ada yang udah dari gadis. Yang 13 tahun mana? Ada yang dari gadis, nikah, punya anak. Ya itulah mereka, jadi saya udah kayak keluarga gitu. Harusnya dan aku percaya satu cinta untuk selamanya. Terima kasih oh Tuhan, tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much, I'm sorry goodbye. Terserah kamu kasih menilai diriku ini, terserah bagaimana mengartikan isi hatiku. Jangan lembut emosi, akan bila aku dari kasihmu. Hanya sayangku yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya. Kalau Anda berada di sini, sepanjang tadi cuplikan video klip, ikut nyanyi juga semuanya ya, hafal. Ya. Malah justru ngerasa gitu, tua banget ya. Bukan tua? Di album namanya Krisdayanti, bukan KD. Memang ya, kalau saya sih senang dipanggil KD gitu, misalnya, terus banyak yang plesetin Kang Dadang, Kang Dudi gitu ya. Saya senang gitu mereka punya panggilan. Jadi kenapa dipanggil KD? Itu dulu pertamanya ada fotografer namanya Pinky Mirror. Saya nyanyi di satu event internasional, terus saya nyanyi sama Gloria Gaynor dan Gloria Gaynor ya. Tapi Gloria Gaynor. Dia kesulitan untuk panggil saya Krisdayanti, mungkin sulit gitu ya. Jadi terus dia bilang kayaknya KD aja panggilnya gitu. Tapi dia bilangnya KD gitu. Dan mulai dari situ terus banyak teman-teman yang panggil, mungkin ya untuk panggilan boleh lah. Tapi bukan tanpa sebuah arti atau usaha bahwa orang tua saya memberikan nama Krisdayanti. Gitu. Waktu saya lahir, papa itu lagi bikin mahat patung sendiri. Papa seniman gitu ya. Lagi pahat patung salib ya, itu. Terus keris itu kan juga diartikan dalam bahasa Jawa tuh senjata, keris gitu. Daya itu adalah kekuatan, jadi namanya Yanti itu dua kekuatan juga. Ada yang bilang two tower. Jadi kenapa nggak saya ambil energi positif dengan nama saya itu untuk
kembali di album ini, karena sebetulnya di tahun 2007 itu album I'm Sorry Goodbye juga Krisdayanti sih sebetulnya. Krisdayanti juga. Cuman orang-orang udah kebiasaan panggil dan Kade gitu. Kami merasakan di sini energi yang luar biasa juga dari Krisdayanti. Kita lihat ya. Sejak bernama Krisdayanti hingga sekarang di tampilan berikut ini. Aduh, ini banyak kejutan ini. Krisdayanti atau yang akrab disapa Kade lahir di Batu, Malang pada tanggal 24 Maret 1975. Wanita yang mengawali karir sebagai juara Asia Bagus ini terus melejit di panggung musik Indonesia. Pada usia ke-21 tahun, Kade menikah dengan musisi Anang Hermansyah dan dikaruniai 2 orang anak, Titania Aureli Nur Hermansyah dan Azriel Akbar Hermansyah. Puluhan tahun berkiprah di dunia entertain tanah air membuat seorang Kade melahirkan album yang sukses di belantika musik Indonesia. Bersama 2 karibnya yang juga penyanyi papan atas Indonesia, Kade membentuk grup vokal 3 Diva yang terdiri dari Titi DJ dan Ruth Sahanaya. Di pertengahan tahun 2009, adik dari penyanyi Yuni Syara ini merilis buku biografi yang berjudul My Life, My Secret. Di buku tersebut, Kade mengungkapkan rahasia gelap hidupnya, seperti pernah kecanduan sabu, tuduhan operasi plastik, kisah perselingkuhan, hingga perceraiannya dengan mantan suami Anang Hermansyah. Wanita yang dianggap salah satu diva Indonesia ini menikah dengan pengusaha asal Timur Leste bernama Raul Lemos dan dianugerahi 2 orang anak, Ariana Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos. Aku bawa bukunya juga. Aduh, ini buku, ini buku. Di sini tulisnya national bestseller. Ya, orang baca mungkin karena begitu banyak dalam tanda kutip drama gitu ya. Ya. Dari Yanti yang dari Gang Senggol yang sempit sekali, betul. Sampai kemudian berada di rumah yang luar biasa. Tapi juga ada di halaman 22, boleh? Saya baca sedikit. Nggak apa-apa, baca. Aku walau tidak bermaksud menyembunyikan, telah mengatupkan bibirku dari realita bahwa aku pernah menjadi pecandu narkoba. Aku melakukan operasi plastik, aku jungkir balik dalam perjalanan karirku dan rentan dengan pergeseran emosi dengan rekan-rekan artis. Soal yang pecandu narkoba, betul berarti? Betul. Mengapa sampai mencicipi narkoba? Ya itulah karena di mana saya berpijak, ternyata semakin tinggi orang berpijak tuh ternyata cuman ujungnya cuman sempit gitu. Saya ngerasa sempit, saya ngerasa saya harus menutupi sesuatu yang saya rasanya pingin udah gitu, tapi saya pingin menutup itu dengan sesuatu yang ternyata cuman sesaat aja gitu. Ternyata sebetulnya kalau saya mau sadar, sebetulnya kalaupun mau di puncak, lo nggak bisa lompat, lo harus turun gitu. Tapi saya nggak mau menerima saat saya turun mungkin bisa seperti itu. Saat itu memang Kade sedang peak gitu ya, sedang berada di puncak sekali. Mungkin saya terlalu terlena dengan ibu saya ketika ibu saya bisa take care semua urusan Aurel dan Azriel pada saat itu. Gitu. Oh, ada mama gitu. Tapi ketika mama harus stroke, saya bisa ngerasain ya Allah, itu teguran yang luar biasa buat saya gitu. Nah, ada banyak cerita dan banyak sekali yang sebetulnya ingin ditanyakan. Lebih dekat 3 jam. Oke, kita bikin judul baru ya, 3 jam, berani? Produsernya marah ya. Kita jeda dulu ya. Oke. Kami kembali saat lagi. Hello, I miss you. I love you. From the moment Gitu, I wake up. Forever and ever, you stay in my heart and I love you.